Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita angkat satu pujian, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Di surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagimu. Pagi yang indah kami boleh menghampiri hadirat Tuhan, bersujud, bersimpuh, berserah kepadamu Allah. Karena Engkau yang menguasai hidup kami, jiwa raga kami adalah milik-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan kekilapan kami sebagai manusia Tuhan. Kami percaya kami ingin terus mengiring Tuhan sampai akhir hayat kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini ya Bapa. Baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen, terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta
Edikorumpis, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan boleh menguatkan dan memotivasi iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat, yang tahan uji sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Juga kami berdoa untuk opa oma kami, saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya. Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan boleh cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat dengan satu pujian, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Saya bacakan hukum Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Allah bangkit. Selamatkanlah umatmu,
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan, jemaat kami aja bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan bacakan nas Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam Kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan Pernah pernah ku bawa, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Dan tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi Korompis. Biarlah kita akan mempersiapkan hati kita dan akan kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, pertolonganku.
Waktu kami serahkan kepada hambanya. Shalom, jemaat GSK yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mohon kiranya Roh Kudus memberkati firman yang akan saya sampaikan dan mengurapi sehingga kita mendapatkan pengertian yang benar tentang Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang sepekan ini, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua dan memberkati firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini kami dapat mencernanya dan diberikan pengertian melalui hikmat Roh Kudus, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa yang baik, berkati kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah kembali sekalipun melalui live streaming atau di rumah masing-masing. Namun saya percaya kuasa dan berkat Tuhan tidak pernah berkurang buat kita semuanya yang percaya, yang mau mengasihi Dia. Nah, tema hari ini yang diberikan kepada saya ialah tema memberi yang terbaik. Nah, mari kita sama-sama belajar apa yang dimaksud memberi yang terbaik melalui tema pada hari ini. Nah, bacaan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan buat jemaat Bapak Ibu sekalian. Perikop dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, yaitu pelayanan kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini tema memberi yang terbaik di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Sepertinya agak sulit atau ada kendala kalau kita mengukur pemberian itu diukur dengan materi. Karena apa? Karena semua orang sedang membutuhkan pada hari ini yang namanya makanan, minuman, pakaian. Kenapa? Karena kita lihat banyak pengusaha-pengusaha yang mulai mengurangi karyawannya. Ada yang juga tidak sedikit yang sudah tutup gitu ya. Jadi akhirnya apa? Banyak pengangguran di sana sini. Bukan saja di Indonesia, tapi ini terjadi juga di seluruh dunia, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi firman Tuhan, tema memberi yang terbaik
pada hari ini. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, bacaan yang kita baca tadi, ini surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama, Paulus berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, jadi Paulus mau memberi contoh ya kehidupan jemaat di Makedonia kepada apa? Kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Kenapa? Ya, karena kita lihat ada perbedaan jemaat di Korintus dan jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sederhana, saudara. Beda dengan jemaat di Korintus. Ya, karena itu kota perdagangan. Ya, dan mayoritas kehidupan ekonomi mereka lebih dari jemaat di Makedonia. Nah, Paulus menasihatkan pada hari ini buat jemaat di Korintus supaya belajar dari teladan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ya. Nah, kita lihat di sini, mengapa Paulus menasihati jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus ini gini, kehidupan ekonominya tuh baik gitu ya. Namun tadi lebih banyak mementingkan diri sendiri. Ya, belum lagi di sana banyak kejahatan, saudara. Percabulan itu dan apalagi mementingkan diri sendiri. Sehingga Paulus perlu menulis surat supaya apa? Supaya berkat yang Tuhan sudah kerjakan kepada jemaat di Korintus itu juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, bisa berbagi terhadap sesama di antara jemaat di Korintus. Nah, kita lihat beda dengan jemaat di Makedonia, saudara. Jemaat di Makedonia itu walaupun dia hidup sederhana, tetapi penuh sukacita di dalam pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih di sini nanti kita akan belajar. Ada banyak gitu ya hal-hal yang kita belajar. Nah, hidup dalam jemaat Makedonia itu adalah hidup dalam kesederhanaan, saudara. Ya, tadi saya katakan namun penuh sukacita, hatinya selalu meluap-luap dan dalam melayani Tuhan. Dan dan menjadi teladan, saudara. Ya, buat jemaat-jemaat di tempat lain. Itu yang disiarkan oleh Paulus ya kepada jemaat-jemaat di mana Paulus melayani, saudara. Nah, hari ini teladan apa saja yang dibuat oleh jemaat di Makedonia? Ya, sehingga nanti kalau kita baca di ayat yang ketujuhnya itu pesan terakhir dikatakan, maka sekarang, kata Paulus, ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Kepada kamu maksudnya jemaat di Korintus, sama dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ya. Jadi ada hal-hal yang juga sudah banyak dilakukan oleh jemaat Korintus. Tetapi ada satu yang menurut Paulus dikatakan yang dia lihat di dalam jemaat Makedonia adalah pelayanan kasih. Ya. Ada banyak orang hari ini bisa melayani, saudara. Mungkin juga melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga motif-motif tertentu. Kenapa saya mau memberi? Kenapa saya mengasihi si A atau si B? Karena apa? Karena dia sudah menolong saya. Artinya apa? Pelayanan kasih tidak disertai dengan hati yang tulus, tetapi dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya, bukan dengan apa adanya, maksud saya. Minta maaf. Nah, mari hari ini kita belajar teladan gitu ya. Pelayanan yang dilakukan, pelayanan kasih yang dilakukan atau teladan yang dikerjakan dari jemaat di Makedonia yang itu selalu dibagi-bagikan kepada Paulus dimanapun Paulus melayani. Yang pertama, mari kita lihat pelayanan atau teladan jemaat Makedonia. Yang pertama ialah sekalipun di tengah-tengah kesulitan tetap sukacita dalam pelayanan kasih. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan sekalipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini luar biasa, saudara. Jemaat di Makedonia ini, tadi dikatakan apa? Sudah dalam tekanan, juga miskin, gitu ya. Tetapi lihat pelayanan kasihnya itu tidak berkurang.
Kenapa? Karena ada hati Kristus di dalam diri jemaat Makedonia. Dan saya berharap juga jemaat GSK hari ini, mari miliki hati seperti hati Kristus, supaya waktu kita melayani, contoh kenapa Tuhan harus mati bagi dosa manusia. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi akan isi dunia ini, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, teladan yang pertama dikatakan apa? Di tengah kesulitan dan situasi keberadaan jemaat Makedonia miskin, tetapi tetap sukacita di dalam pelayanan kasih. Ya, ada ada meluap-luap gitu ya. Orang yang meluap-luap itu seperti nyanyian, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Nah, kita belajar hari ini dari jemaat Makedonia. Sekalipun tidak banyak harta, tetapi mereka banyak damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Ya, tetapi damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan ketika kita dengan ikhlas dan tulus hati mengasihi Tuhan, melayani dengan kasih, maka sukacita itu meluap, saudara. Teladan yang kedua, kita belajar dari jemaat di Makedonia. Dikarenakan apa? Hati mereka melimpah dalam kemurahan. Yang ketiga, dari ayat yang ketiga saya bacakan buat kita semua. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, saya pikir ya, kita aja yang ada lebih dari orang-orang lain. Kadang-kadang kita memberi masih mikir, kalau saya kasih apa untungnya saya buat orang lain. Ya iya, kalau besok nanti saya nggak tahu. Kan saya juga harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya juga kan harus belajar seperti semut. Di musim panas mengumpulkan makanan, di musim dingin mereka diam di sarang dan menikmati berkat Tuhan. Iya, betul. Tetapi jangan lupa, pelayanan kasih itu segala harta yang Tuhan titipkan itu bukan milik kita. Nah, tetapi apa? Supaya Tuhan bilang di firman yang lain, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, kita belajar teladan yang kedua dari jemaat Makedonia hari ini. Jemaat ini adalah apa? Jemaat yang hatinya melimpah di dalam kemurahan. Artinya apa? Memberi yang terbaik melebihi kemampuan mereka, alias memberi tanpa pamrih. Amin. Mari kita hari ini belajar. Nggak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memberkati, kita memberikan menolong sesama kita ya dengan penuh sukacita tanpa imbalan, percaya Tuhan pasti akan mengembalikan kita berlipat kali ganda. Nah, ini teladan-teladan memberi yang terbaik yang kita bisa belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Terus teladan yang ketiga. Keteladan yang ketiga adalah apa? Kesukaan melayani tanpa diminta. Artinya apa? Memberi waktu mereka untuk membantu sesama. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, jemaat Makedonia bilang begini, Pak Paulus, aku mau ikut pelayanan. Pokoknya apapun yang terjadi, aku ingin ikut pelayanan. Nah, itu teladan dikatakan apa? Kesukaan melayani tanpa diminta. Ya, kadang-kadang ada jemaat Tuhan udah didorong-dorong, kayak lagu nyanyian, didorong-dorong, tapi tak maju juga. Ya, sampai didorong-dorong. Bahkan ada gembala, majelis sama hamba Tuhan, ayo dong Bapak Ibu, kita sama-sama melayani. Ya, tolong dong si A si B. Aduh, saya di belakang layar saja dah. Ya, seringkali banyak anak-anak Tuhan ketika diminta pelayanan atau membantu pelayanan, seringkali bilangnya di belakang mimbar atau di belakang layar. Ya. Nah, kalau di belakang layar apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita di depan layar, supaya apa? Orang melihat teladan yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kesukaan melayani di sini adalah memberi waktu mereka untuk membantu. Apa yang sudah Bapak Ibu beri buat gerejamu hari ini? Ya, berhenti hari ini kita cuma melihat, menilai orang-orang di sekitar kita. Si A begini, si B begini. Banyak loh
orang-orang warga gereja seringkali selalu menilai orang. Aduh, kalau ada orang kaya memberi sedikit, ih pelit amat ya, orang hartanya banyak tapi kok ngasihnya sedikit. Selalu senengnya apa? Menilai orang. Terus saya tanya, Bapak Ibu udah kasih apa buat orang lain? Belum Pak, saya belum bisa memberi. Maksud saya kalau udah nggak bisa memberi, ya udah doakanlah orang yang bisa memberi. Jangan jangan menjas atau jangan iri hati, apalagi memfitnah dan sebagainya. Berhenti hari ini kita belajar dari teladan jemaat di Makedonia. Walaupun dalam kesederhanaannya mereka terus mau bersama-sama membangun kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara. Teladan yang keempat, saudara-saudara, dari jemaat Makedonia, yaitu apa? Mereka memberi lebih dari kemampuannya. Nah, kita lihat di ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, itu di ayat yang kelima dikatakan apa? Teladan mereka yang keempat adalah mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Artinya apa? Tidak hitung-hitungan, saudara. Ya. Nah, kan ada gereja, ya ada jemaat, udah diberkati Tuhan dulu waktu susah, berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, berkati saya. Sekarang udah diberkati, gereja lagi membangun, pura-pura tutup mata, pura-pura nggak tahu, saudara. Tapi kita belajar hari ini dari dari jemaat Makedonia, memberi yang terbaik adalah memberi tanpa perhitungan. Luar biasa, sudah sederhana, mau pol habis-habisan untuk Tuhan. Tapi ada banyak gereja, banyak jemaat Tuhan sudah diberkati banyak, memberinya juga sedikit, udah itu hitung-hitungan. Ya, nanti udah memberi, cerita kepada orang-orang lain. Bapak Ibu, kamu tahu nggak itu, lihat? Itu yang di belakang gereja saya itu ada kaca yang yang istilah kaca apa itu? Itu mahal loh, puluhan juta loh. Coba tanya sama gembala, tanya majelis, siapa yang nyumbang? Saya. Padahal apa? Padahal dia lupa, semuanya itu berkat dari Tuhan, cuma dititipkan kepada kita masing-masing. Udah memberinya juga nggak sepadan dengan yang Tuhan berikan, tapi ceritanya banyak. Tapi hari ini kita belajar dari jemaat Makedonia, dia memberi tapi tanpa perhitungan atau hitung-hitungan untung rugi. Karena apa? Jemaat Makedonia sadar kalau apa yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya itu berasal dari Tuhan. Mereka cuma bilang terima kasih Tuhan. Nah, hari ini jemaat GSK juga, GSK Kelapa Gading, Gereja Sidang Kristus di Kelapa Gading, mari sama-sama membangun kerajaan Allah, melakukan sesuatu, memberi yang terbaik dalam kehidupan berjemaat, supaya gerejamu dan orang-orang di sekitarmu mereka melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Nah, apa yang dapat kita beri yang terbaik dari kita pada hari ini sesuai dengan tema yang Tuhan percayakan kepada saya di gereja Sidang Kristus Kelapa Gading? Yang pertama, dari teladan-teladan gereja atau jemaat Makedonia, kita mau belajar memberi yang terbaik. Yang pertama adalah apa? Memberi diri kita untuk kemuliaannya, saudara. Artinya apa? Ayo, beri waktumu. Untuk apa? Untuk membangun hubungan intim. Ya, jangan sisakan waktumu. Berikan waktumu untuk bersama-sama bercengkrama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, ya, memberi dikatakan memberi hidup kita, ya, sepenuh waktu untuk kita melayani Tuhan. Perhatikan ya, melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita berkhotbah, melayani pekerjaan kita menjadi singer, WL, pelayan musik, atau paduan suara dan sebagainya gitu ya, diakonia, itu pelayanan pekerjaan Tuhan.
Artinya apa? Secara nyata. Tetapi melayani Tuhan adalah melayani pribadinya. Seperti Daud, saudara. Daud itu menari di hadapan Tuhan. Dia memberi waktunya, bukan sisa waktunya. Artinya memberi waktu di sini apa? Harus kita punya apa? Punya waktu yang konsisten. Komitmen kita untuk setiap hari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan terlebih dahulu, bukan kepada dunia ini. Kalau kita mengawali dengan baik, membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka sepanjang hari itu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Selesai dengan tema memberi yang terbaik hari ini adalah memberi hidup kita sepenuh waktu, bukan sisa waktu. Baru yang kedua, saudara, memberi yang terbaik. Yang kedua adalah memberi hidup kita juga untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, melayani Tuhan di sini melayani pekerjaan Tuhan. Nah, baru kita nanti jemaat gereja sidang Kristus yang ada di Kelapa Gading semuanya berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Pastor atau boksu atau Pak Gembala, saya ingin membantu pelayanan. Nah, nanti Pak Gembala atau dengan tim majelis ya akan melihat di mana pelayanan saudara yang cocok. Tetapi intinya apa? Dari jemaat GSK mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya, nah, gereja perlu pelayanan-pelayanan itu loh. Ya, ada pelayanan diakonia, marturia dan hal sebagainya. Ada banyak pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap jemaat GSK Kelapa Gading memberi hidupmu untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama. Nah, mari, apapun hari ini, ya, di hadapan Tuhan semua pelayanan sama. Berkhotbah sama penyambut tamu itu sama. Jangan pernah bilang begini, saya nggak mau jadi penyambut tamu. Saya inginnya kayak dia tuh ada di mimbar jadi worship leader atau singer. Ya, dites dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau suaranya fales gitu kan, ya mbok tahu diri. Jangan udah suara fales, nggak tahu musik, nggak tahu not, pengen jadi WL gitu ya. Jangan sampai bilang gini, ya kan nggak apa-apa Pak Pendeta di hadapan Tuhan. Tuhan kan nggak ngelihat suaranya, tapi lihat hati kita. Nah, kalau lihat hati bukan di sana tempatnya. Tapi kalau jadi WL ya harus suaranya lah. Jangan sampai begitu lagi enak-enak penyembahan, wah suara singernya atau WL-nya itu kacau beliau. Akhirnya tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan gerutuan. Siapa itu singernya gitu, dan mungkin yang lain sebagainya. Penyambut tamu, kita nggak bisa apa-apa. Waduh, saya nggak bisa WL Pak Pendeta, saya juga nggak bisa mungkin main musik, tapi saya cuma bisa menyambut tamu. Tapi lihat saudara ngaca di rumah, kalau senyummu itu seperti senyum Pepsodent, itu adalah pelayanan yang tepat. Ketika saudara, saya mau daftar jadi penyambut tamu atau penyambut jemaat. Karena apa? Jemaat itu dia lagi susah, mungkin dari rumah lagi kesel, sedang keadaan seperti ini, lalu kita datang ke gereja, kita melayani, asyir-asyirnya melayani, nggak usah ngomong, begitu jemaat datang di situ gitu ya, kita memberi hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama. Waktu jemaat datang, lalu Bapak Ibu yang dikasih senyum Pepsodent oleh Tuhan, nah itu juga bisa dipakai untuk menjadi berkat. Belum ngomong aja shalom. Saya pernah ketemu loh, ada jemaat yang bilang begitu, cerita. Aduh Pak Pendeta, saya ke gereja si A, saya dapat berkat loh. Padahal waktu saya baru datang itu, saya juga belum dengar firman, saya belum menyanyi. Tetapi di gerbang itu, di pintu gerbang, waktu saya lihat asirnya, dia bilang shalom, senyumnya, itu membuat hati saya hati saya sejuk. Padahal tadi saya di jalan habis marah-marah, tapi waktu ngelihat senyum asyir itu, hati saya diubahkan, diberkati, jadi penuh damai sejahtera. Nah, ini Bapak yang dikasih Tuhan. Apa yang kita bisa hari ini buat Tuhan? Mari kita memberi yang terbaik. Jangan nanti kalau udah sakit, udah cacat, baru ini aku Tuhan. Untung aja Tuhan itu baik, tetap menerima kita. Tapi kalau Tuhan orang yang lain, yang jahat, ketika kita sehat, kita nggak memberi yang terbaik buat Tuhan, tapi waktu udah sakit-sakitan, udah cacat, baru kita mau kasih pelayanan pekerjaan buat Tuhan. Untung aja Tuhan kita nggak sama seperti Tuhan yang lain. Coba kalau seperti Tuhan yang lain, dia bilang begini, waktu ibu masih sehat, Bapak Ibu masih sehat, nggak melayani, tapi waktu udah mulai nggak sakit-sakitan, baru mau menyerahkan hidup untuk pelayanan, memberi yang terbaik buat Tuhan.
Untung aja Tuhan kita nggak menyanyi begini, terlambat sudah. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Dia tetap mengasihi kita. Yesus bilang tidak ada kata terlambat kalau kita mau memulai untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Memberi yang terbaik adalah juga memberi harta kita yang Tuhan titipkan untuk dapat menolong sesama. Nggak harus mulai besar dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi mulai dari yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati dalam perkara yang besar. Nah, saya pengalaman Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dulu waktu saya tahun 98, saya di PHK karena krismon. Ya, nah kebetulan saya kerja di perusahaan itu kontraktor. Ya, jadi dolar waktu itu dari 2.500 naik sampai 17.500. Itu banyak kontraktor collab karena udah dari tender-tender yang terlebih dahulu nggak bisa dirubah. Ya, karena tendernya dari 2.500 dolarnya. Sekarang 17.500, material mesti mengikuti harga dolar yang berjalan. Makanya banyak yang bangkrut. Termasuk Pak Ciputra pada waktu itu juga hampir stres, saudara. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan mengajarkan saya untuk apa? Memberi yang terbaik, mulai dari yang kecil. Satu hari ketika saya lagi sedang naik kendaraan di motor, tiba-tiba Tuhan bilang begini, Roh Kudus bicara dalam hati saya, Edi, ada berapa uang yang ada di dompetmu? Saya katakan, Tuhan, duit saya sekitar udah sampai 30.000. Yang paling besar itu 20.000, karena waktu itu saya masih naik motor, saudara. Ya, masih naik motor. Lalu apa yang terjadi? Itu juga 30 ribuan itu buat kalau ada bensin, kalau ban pecah dan sebagainya, gitu ya. Irit-irit karena saya kerjakan di tempat, bukan sales di jalan-jalan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus bilang, ambil yang 20.000. Buat apa Tuhan? Kamu pergi ke warung Tegal, saudara. Ngapain? Belikan nasi yang 20.000 itu. Ya, dapat apa Tuhan? Dapat nasi 10 bungkus pada waktu itu. Karena apa? Di warteg itu 2.000 rupiah masih bisa dapat sayur, nasi, sayur dan tempe serta air teh yang di plastik. Akhirnya apa? Saya pergi, saya beli dengan 20.000 itu, dapat 10 bungkus, saya masukin di tas Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu saya keliling-keliling kota Jakarta, saya minta tuntunan Roh Kudus untuk siapa orang yang tepat yang menerima berkat dari Tuhan melalui saya. Akhirnya apa? Dengan 20.000 itu terakhir saya dapat dapat orang di sekitar Senen itu, di dekat jalan Balai Pustaka. Itu ada seorang nenek-nenek bawa keranjang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu saya hampiri dia, itu nasi bungkus yang terakhir setelah saya keliling. Saya bilang, "Nek, udah makan belum?" Dia bilang, "Belum, Cu." "Nenek mau makan nggak?" "Mau, Cu." Ini ada berkat dari Tuhan Yesus. Itu nasi bungkus yang pertama, yang terakhir 2.000 rupiah. Saya kasih nenek itu. Lalu dia dengan rasa laparnya, dia bilang, terima kasih Den." Tadi belum dikasih, dia manggil cucu. Ketika saya kasih 2.000, dia manggilnya berubah Aden. Alias apa? Aden itu nggak tahu bahasa Jawanya, itu pokoknya lebih tinggi gitu ya, Raden lah istilahnya dia bilang. Coba bayangkan, dia mendoakan saya dengan hal-hal yang kecil. Tapi puji Tuhan, karena doa-doa dari orang-orang itu, kalau hari ini saya diberkati, itu cuma karena titipan Tuhan buat mereka yang membutuhkan. Nah, teladan yang terakhir dikatakan apa? Apa yang dapat kita beri yang terbaik? Yang ketiga tadi, memberi harta yang Tuhan titipkan untuk menolong sesama. Ayo, mulai dari yang kecil, jangan tunggu yang besar. Jangan berdoanya ini, Tuhan berkati saya Tuhan yang banyak supaya saya bisa memberi banyak. No, beri dulu dari yang terkecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, gimana memberi yang terbaik? Adalah memberi yang terbaik, yaitu memberi kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, alias PI, saudara, pekabaran Injil. Mari kita hari ini sama-sama kita memberitakan Injil dengan banyak cara, mungkin dengan harta kita, dengan firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Tapi mari miliki hati seperti Kristus yang penuh belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang terlantar, melihat jiwa-jiwa yang akan binasa. Nah, mari kita memberi yang terbaik dari hati kita, yaitu apa? Hati Bapa, supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan banyak orang diselamatkan melalui pelayanan kita. Nah, jemaat Gereja Sidang Kristus yang Tuhan kasih, pada hari ini yang saya dapat bagikan
pada Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hal-hal yang sederhana ini mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan, mujizat Tuhan akan selalu menyertai hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan segala kebutuhan kita. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati firman yang telah hamba sampaikan. Sempurnakan Bapa, supaya kami semua, terutama jemaat-Mu, Gereja Sidang Kristus Yesus yang Tuhan percayakan di Kelapa Gading dan dimanapun mereka berada, mereka diberkati menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan juga Tuhan memberkati mereka supaya mereka bersama-sama berlomba-lomba untuk memberi waktu mereka melayani, membangun gereja yang Tuhan percayakan, Gereja Sidang Kristus yang ada di Kelapa Gading, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap hari ada pertambahan jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirim melalui pelayanan mereka, karena mereka mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, pengurus, pelayan Tuhan, koordinator-koordinator komisi, dan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta boleh menguatkan pada setiap kita yang mendengarkannya. Puji Tuhan, jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi, lalu ditutup dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kami pada hari ini kembali bisa beribadah dan boleh menerima lawatan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan sebuah semangat, motivasi untuk kami memberi atau membawa yang terbaik kepada Tuhan, baik untuk seluruh hidup kami dan juga waktu, tenaga, serta persembahan-persembahan yang bersifat material. Kami boleh bawa yang terbaik mengingat pengajaran firman Tuhan, supaya lewat pemberian-pemberian yang terbaik nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan dikembang luaskan. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah boleh memberikan satu pernyataan kasih lewat persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sukarela, apapun bentuknya Tuhan, biarlah kami boleh membawanya dalam sebuah motivasi yang tulus ikhlas dan juga dalam sebuah kualitas yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Di tengah-tengah masa masih rawannya pandemi ini, Tuhanlah kiranya memberikan satu ketekunan, kekuatan iman, dan juga Tuhan boleh menyatakan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah kiranya satu kali kelak juga pada waktu Tuhan, jemaat-Mu boleh beribadah di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurusan majelis yang ada sekarang ini. Biarlah mereka tetap setia dan bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit.
Dan sampai kami tetap berdoa, Tuhanlah kiranya akan boleh menyatakan pribadi-pribadi yang nanti satu kali kelak siap untuk melanjutkan estafet pelayanan kepengurusan kemajelisan di Kelapa Gading ini. Biarlah pengurus yang ada, khususnya ketua kami Ibu Eli, Pak Gigi dan juga Pak Jongki, diberikan kekuatan dan juga tetap sukacita untuk bisa bertahan melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan, walaupun keadaan seperti ini, tetap merasakan ada pengembalaan, ada sentuhan kasih daripada pekerjaan Tuhan, atau sentuhan kasih dari kasih-Mu Tuhan untuk semua jemaat, kan Engkaulah Tuhan Yesus, Gembala yang Maha Agung itu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersama jemaat-Mu teringat untuk pergumulan kami sebagai bangsa dan negara di tengah-tengah situasi yang juga semakin berat pergumulan, di mana sekarang saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kupang, di Flores, dan juga di berbagai pulau yang sedang mengalami satu bencana alam, badai tropis, dan juga yang begitu sangat besar akibatnya. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya saudara kami oleh karena bencana telah banyak berkorban harta, benda, dan juga termasuk korban jiwa. Biarlah semua saudara kami yang sedang dilanda oleh bencana ini, Tuhan memberikan kekuatan dan juga penghiburan agar mereka juga tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga negara kami sedang melaksanakan program vaksinasi. Tuhan juga memberkati supaya semua berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya nanti seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksinasi. Terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk pekerjaan-Mu yang dilangsungkan di Indonesia ini oleh berbagai denominasi gereja. Tuhanlah kiranya menolong para hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, guru Injil, dan seluruh pengurus-pengurus. Semuanya kiranya kami sebagai umat Tuhan, gereja-Mu, tetap boleh membawa kesaksian yang baik bagi negeri Indonesia ini, termasuk gereja Mustang Kristus, setiap gereja lokal yang ada dimanapun. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah sinode kami dan juga para hamba Tuhan Engkau memberkati, khusus untuk Pak Pendeta Andrew sebagai ketua sinode dalam masa pemulihannya. Tuhan tolong jamah supaya beliau cepat boleh sembuh sehat dan kembali bisa melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang sudah kami terima, dan semua anugerah Tuhan itu boleh membuat kami hidup bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa persembahan dan doa syafaat yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi. Tetap semangat.